bangsa lain. Saat itu, sekitar abad ke-13, sebagian besar wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur, bahkan sebagian Sumatera dan Kalimantan berada dalam kekuasaan kerajaan Tumapel atau dikenal dengan kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Ada beberapa versi yang berbeda terkait kisah ini. Versi dari catatan Tiongkok menyebut bahwa Kublai Khan yang ingin membuat Jawa tunduk dalam kekuasaannya akhirnya mengirim seorang utusan bernama Mengki pada tahun 1280-an ke kerajaan Singasari. Utusan tersebut menghadapi Kartanegara, Raja Singasari yang berkuasa sejak tahun 1260-an. Menggantikan ayahnya yaitu Raja Jaya Wisnu Wardana, putra dari Ken Arok. Dalam catatan digambarkan bahwa Raja Kartanegara adalah seseorang yang cukup angkuh dan penganut Buddha Tantra yang sangat teguh. Dia punya ambisi yang besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Sumatera bagian timur dan sebagian besar Pulau Jawa, atau dengan kata lain, dia sebenarnya ingin memperluas kendali atas jalur perdagangan dan rempah-rempah di Nusantara saat itu. Ketika Mengki datang menyampaikan pesan dari Kublai Khan, tentu saja Kartanegara sama sekali tidak tertarik untuk membagi wilayah atau keuntungannya dengan Kublai Khan dalam bentuk upeti. Dalam naskah puisi epik Jawa yang berjudul Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada awal abad ke-14, disebutkan bahwa penolakan Kartanegara dalam mengirim upeti dan menolak mengakui kedaulatan kerajaan Mongol ini memicu kemarahan Kublai Khan. Namun, dalam sumber-sumber Jawa dan Bali abad pertengahan, insiden terkait utusan Mengki yang terbunuh tidak disebutkan. Sementara dalam berbagai sumber Mandarin yang berasal dari catatan sejarah dinasti Yuan dan Ming, dikatakan bahwa setelah merasa tersinggung dengan pesan yang disampaikan oleh Mengki, akhirnya Kartanegara menghinanya, mencap wajahnya dengan besi panas, memotong hidungnya, dan dalam sumber lain juga ada yang mengatakan bahwa Kartanegara langsung membunuhnya. Terlepas kejadian mana yang benar, apapun yang dilakukan, tetap intinya Kartanegara dianggap melakukan penghinaan terhadap Kublai Khan. Sebenarnya, pikiran Kartanegara sederhana saja. Dia hanya tidak ingin menambah jumlah upeti yang dikirim ke China untuk hak istimewa berdagang. Tapi dia tetap ingin melakukan perdagangan di China. Lalu, karena Pulau Jawa memang berada jauh di luar jangkauan serangan pasukan Kublai Khan, jadi Kartanegara berpikir bahwa secara fisik dia akan aman dari dampak apapun, walaupun mungkin akan tetap mendapat tekanan dari Kublai Khan. Ada keyakinan dalam diri Kartanegara bahwa setelah ketegangan akibat terbunuhnya Mengki mereda, maka dia bisa mengirimkan utusan untuk menyampaikan permintaan maafnya dan melanjutkan perdagangannya di China seperti biasa. Namun bagi Kublai Khan, tindakan Kartanegara adalah penghinaan besar yang harus dibalas. Dia melakukan persiapan menyeluruh, tapi tetap saja tidak bisa menutupi resiko besarnya akan kekalahan. Hal ini karena pengetahuan Kublai Khan dan pasukannya tentang Jawa sangat minim sekali. Terlalu beresiko menyerang suatu wilayah asing tanpa memiliki informasi apapun.